Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Kak Junis ya. Yes, Kak. Ya, berjumpa lagi dengan Kakak dan Abang di sini dalam ibadah pra-remaja HKBP Rawamangun, ibadah online. Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita, ada baiknya kita berkenalan satu persatu dengan para pelayan yang melayani ibadah pra-remaja hari ini. Dimulai dari pemandu lagu atau song leader, ada Kak Elfrida Tumanggor di sini dan Kak Juni Simbolon. Lalu pemusik kita ada Bang Poltak Huta Barat. Nah, nanti para agenda ada Amang Sintua Sultan Simanjunta Kalamang. Dan yang berkhotbah hari Minggu ini adalah Amang Pendeta Maruli Tua Silalahi. Halo Amang. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita persiapkan diri kita agar kita dapat beribadah dengan baik. Mari kita bersaat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja HKBP Rawamangun Minggu ke-22 setelah Trinitatis tanggal 31 Oktober 2021 dengan tema Jangan berdusta. Mari teman-teman semua, kita mau menyambut ibadah kita dengan sukacita. Kita mau bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 135 ayat 1 sampai 2. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetaplah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang dan baru oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Teman-teman, silahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 20 ayat 1 dan 2, Oh Hari Istirahat. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati sarat. Oh
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengar hukum Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari yang ke-6, hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga dan keempat dari yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kak Junis mau nanya nih, Ya, Kak. kalau misalnya kakak kesulitan biasanya apa yang dilakukan? Kesulitan apa dulu nih, Kak? Misalnya kesulitan pelajaran, Aku Memin- sedih, sedih terus minta bantuan. Minta lah, Kak. bantuan. Iya, Pasti betul. apapun kesulitan kita rata-rata pasti minta bantuan Iya ya. dong, Kak. Nah, kalau misalnya dapat bantuan rasanya gimana ya? Senang dong, Kak. Nah, lagu berikut ini bercerita tentang bagaimana ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bebas dari dosa-dosa kita. Wow. Luar biasa pasti rasanya. Pasti senang ya, Kak ya? Pasti luar biasa senang.
Mari teman-teman semua kita bernyanyi dari PKJ 46 ayat 1 sampai 2 dari Kungkungan Duka Kelam. Ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, silahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 1, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-22 setelah Trinitas tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita membaca bersama-sama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Allah, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yahuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yahuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang terakhir. Dialah yang mengalahkan orang Palestina sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berpenghuni. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya teman-teman semua, Kak Junis mau nanya nih, kalau menemukan ada pintu kekunci, gimana ya rasanya ya? Tapi pengen ke sana tuh, pengen menembus pintu itu, tapi kekunci. Penasaran Kak? Penasaran Iya, ya, pengen harus terbuka buka-buka, gitu, iya, pengen betul. buka ya. Kalau misalnya tiba-tiba kita ke suatu tempat yang baru, terus kita nggak tahu arah, gimana ya rasanya ya? Ketakutan pasti gitu, ya. iya Kak, aduh ini mana sih? tersesat Iya, gitu ya. betul sekali Kak. Tapi kita semua tidak perlu khawatir, Yes. karena Tuhan selalu menuntun kita, menuntun langkah kita, dan ketika kita merasakan tidak ada jalan, Tuhan akan membukakan Yes. jalan buat kita. Seperti pelengkap Kidung Jemaat
nomor 131 ayat 1, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Kita bernyanyi 2 kali, pengulangan kedua, kita bangkit berdiri ya. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Adik-adikku yang terkasih dalam nama anak Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Karolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja tanggal 31 Oktober 2021. Berikut Warta Sepekan. Mari kawan semua bernyanyi buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah.
Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pasti kalian sudah mendaftar kegiatan Natal melalui MyASN kan? Supaya adik-adik lebih mengingat kegiatan Natal kita, yuk kita saksikan informasi berikut ini. Pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2021. Kak Junis, Bang Polta, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman kita yang berulang tahun dan abang kita yang berulang tahun dengan bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra-remaja, Kak Karolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk minggu 7 November diambil dari Nats Roma 12 ayat 1 sampai 2 dengan tema menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1, Hatani Jehovah. Hatani Jehovah, si padapi jolma, hangoluani.
damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami memohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengetahui kehendak-Mu, dan mampu melaksanakannya sesuai dengan rencana-Mu yang kekal di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat Salam adik-adik semua para remaja HKBP Rawamangun dimanapun berada. Hari ini kita mau mendengar sabda firman Tuhan yang menjadi khotbah dan pengajaran bagi kita semua, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan, dengarkanlah baik-baik. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semua, saya teringat dulu waktu saya sekolah. Ya, ada diberikan guru PR, pekerjaan rumah.
Tetapi ketika tiba waktunya, PR itu akan dikumpulkan di kelas. Tiba-tiba ada seorang teman, katakanlah namanya si Ida, terlihat menangis. Tapi di mataku waktu itu melihatnya, dia memaksakan keluar air matanya. Maka ibu guru menanya waktu itu, apakah kau sudah mengerjakan PR-mu? Lalu bu guru itu menatap mata si Ida ini. Jawabnya, sudah bu, tapi bukuku hilang. Maka si Ida menangis terseduh-seduh. Nama ibu guru itu adalah si Faridah juga. Aku adalah waktu itu memang sahabat daripada si Ida ini. Memang kuperhatikan selama itu dia agak malas mengerjakan PR-nya. Lalu si Ida ini untuk menutupinya, dia tidak segan berbohong. Padahal dia katakan buku PR-nya itu hilang. Padahal sesungguhnya dia tidak mengerjakan PR itu. Bahkan ibu gurunya sendiri pun dibohongin. Sebagai temannya saya waktu itu tidak tinggal diam. Maka aku harus bertindak melakukan sesuatu. Aku harus membantu si Ida ini untuk mengerjakan PR-nya berikutnya supaya dia disiplin dan tidak lagi mau berbohong. Maka disitulah indahnya sebuah kejujuran, keterbukaan, dan kerajinan mengerjakan tugas. Nah, adik-adik semua. Si Ida ini rupanya berbohong. Jadi dusta atau bohong itu menurut iman Kristen adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan terlarang. Ingat, firman Tuhan menempatkan hukum jangan berdusta, jangan berbohong. Hukum keberapa itu? Nah, coba siapa tahu hukum keberapa? Yaitu hukum yang ke-9. Jangan berdusta, jangan berbohong. Nah, kenapa ini penting? Sebab dia sudah menjadi salah satu hukum. Memerintahkan kita supaya jangan berdusta, jangan berbohong. Kenapa hukum ini ada? Kenapa hukum ini dituliskan di dalam hukum yang ke-10 itu? Nah, supaya apa? Supaya kau bisa hafal, ingat, patik, nasab pului hukum yang ke-10 itu. Ada hukum yang ke-9. Jangan berbohong, sebab apa? Hukum itu harus kau pelajari, harus kau ketahuin. Nah, disinilah kita itu perlu apa? Pengetahuan dan ilmu. Ya. Jadi atas dasar itulah larangan untuk berdusta atau berbohong, yaitu sama halnya berbicara tanpa berlandaskan ilmu. Nah, sekali lagi adik-adik.
Jadi berbicara tanpa berlandaskan ilmu. Atau kalau kau mau berbicara, menyampaikan sesuatu, haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan. Jika tidak, maka kita tidak mampu mengatakan itu. Atau selayaknya kita diam. Daripada berbicara tanpa benar, tidak memberikan faedah manfaat yang tanpa dilandasi ilmu. Nah, adik-adik. Jadi banyak bentuk-bentuk kebohongan. Banyak orang berbohong. Nah, siapapun bisa berbohong. Dari mulai anak-anak kecil, sampai remaja, sampai pemuda, sampai separuh baya, sampai orang tua, sampai orang pejabat negara juga bisa berbohong. Baik orang miskin maupun orang kaya, maupun orang bodoh tanpa pengetahuan, maupun orang pintar yang lihai, itu bisa berbohong. Sebab apa? Sebab berbohong ini atau berdusta ini sudah bisa menjadi watak atau katakanlah menjadi sifat dari seseorang. Nah, kenapa? Ada suami istri yang bernama Ananias dan Sapira. Nah, ketika itu kekristenan sedang berkembang. Mereka bersemangat bersama-sama mau membantu pemberitaan Injil oleh para rasul-rasul setelah Roh Kudus turun. Nah, semua jemaat yang hadir bertekad, berjanji untuk membantu pemberitaan Injil. Jadi salah satunya adalah keluarga ini yang bernama Ananias dan Sapira. Mereka berencana menjual tanah dan rumahnya untuk diberikan kepada para rasul. Membantu pemberitaan Injil. Nah, setelah tanah itu terjual, ternyata pikiran mereka lain. Disisihkan sedikit dari penjualan itu disimpan. Lalu Ananias yang pertama sebagai suami menyerahkan kepada Petrus. Nah, Petrus adalah rasul. Dia dikarunia roh artinya waktu itu. Karena kan baru turun Roh Kudus. Jadi bukti dari kuasa Roh Kudus itu, Petrus diberikan pengetahuan. Maka dia tahu, ini ada gejala-gejala si Ananias ini sedang berbohong. Nah, itu kuasa Roh Kudus. Nah, ketika itu Petrus menanyakan, Ananias, apakah ini benar semua hasil dari penjualan rumahmu? Wah, dia jawab, benar Rasul, katanya. Nah, baru Petrus katakan, kau jangan berbohong, sebab bukan manusia yang kau bohongin, tetapi Roh Kudus. Coba, kan kita sudah belajar Roh Kudus tidak boleh didustain. Maka ketika dialog berikutnya, Petrus menanyakan kembali, tetapi dia kekeh untuk mengatakan itulah yang sebenarnya hasil dari penjualan tanahnya. Maka Petrus menanyakan, menegaskan, ketika itulah Ananias rebah ke tanah,
maka putus nyawanya. Aduh adik-adik, coba. Nah, baru tidak beberapa lama diambil mayatnya, jenazahnya oleh para pemuda-pemuda. Dikuburkanlah. Lalu datanglah si Sapira istrinya. Yang tidak tahu apa-apa waktu itu. Ketika berhadapan dengan Petrus, Petrus menanyakan pertanyaan yang sama. Sapira, apakah engkau tahu bahwa hasil penjualan tanahmu itu sekian? Benar, kata dia. Maka kau sama dengan suamimu berbohong. Lihatlah, orang-orang yang mengantarkan jenazah suamimu sudah dekat di luar pintu itu. Maka si Sapira tetap kekeh mengatakan, karena mereka sudah sepakat suami istri mau berbohong. Nah, baru Petrus menegaskan kembali lagi. Pada saat itu Sapira rebahlah ke tanah lagi dan putuslah nyawanya. Maka dikumpulkanlah. Jadi melihat itu orang semua banyak orang ketakutan. Takut karena apa? Bukan kepada Petrus. Takut kepada Allah. Sebab Allah sudah mengaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah suci, bersih. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Terbuka, jujur. Itu pengajaran daripada Roh Kudus. Maka akibat Ananias dan Sapira berbohong, mereka merenggangkan nyawanya alias meninggal dunia. Nah, maka orang yang tahu itu ketakutan semua. Itulah kuasa Roh Kudus, adik-adik. Nah, apakah Roh Kudus bekerja sampai sekarang lagi? Bekerja, masih ada. Jadi Roh Kudus itu tahu kalau kita sedang berbohong atau mau berbohong. Nah, adik-adik, siapa yang sudah berbohong di sini? Siapa yang mau berbohong lagi? Mau berdusta? Nah, oh tidak katanya kan. Nah, apa itu yang berbohong itu? Apa itu bentuk-bentuk dusta? Nah, contoh daripada perilaku orang yang berdusta adalah dia kalau mencuri barang. Yang kedua, dia korupsi. Mengambil uang bukan haknya. Baru ada orang yang berbohong daripada teknik menjawab tadi pertanyaan si Ida itu kepada gurunya supaya dia bisa lepas. Dia tidak mengerjakan PR-nya. Maka dia dengan spontan mengatakan buku PR-nya hilang. Padahal dia tidak mengerjakan PR-nya itu. Nah, ada lagi bentuk berbohong orang bersumpah. Sumpah aku tidak katakan itu. Sumpah aku tidak telat. Sumpah aku datang ke sekolah minggu. Padahal dia tidak datang. Nah, itu berbohong adik-adik. Nah, baru ada lagi yang berbohong apa? Mencontek waktu ulangan. Itu ya. Baru mengingkari janji. Itu. Berapa kali kau berjanji sama orang tuamu mau baik-baik, mau bangun tidur tepat waktunya, mau bekerja, kau berjanji, tetapi kau tidak lakukan. Itu berbohong, berdusta. Ada lagi orang yang berbohong, menyembunyikan siapa dia yang sebenarnya. Bahkan ada lagi yang berbohong, memfitnah orang. Ya, menyatakan sesuatu yang jelek kepada orang padahal tidak sebetulnya begitu. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak kami, orang tua sekalian yang ikut mendengarkan khotbah ini. Ya, apa saja yang menyebabkan orang-orang itu berbohong? Tadi itu bentuk-bentuknya, jenis-jenis
pembohongan itu. Sekarang kenapa orang bisa berbohong? Atau kenapa orang suka berbohong, berdusta? Ya, nah yang sering kita lihat karena itu sudah kebiasaan. Nah hati-hati adik-adik, jangan cepat-cepat ya. Nanti jadi kebiasaanmu itu. Nah, baru kedua, karena malu. Ya, malu dia. Mungkin dia ada menyembunyikan sesuatu atau ada mungkin kekurangannya. Ada mungkin perbuatannya yang salah. Maka dia sembunyikan, dia malu. Nah, ada orang yang berbohong karena ingin menyakiti hati orang lain. Temannya disakitinya. Maka dia berbohong. Ada juga orang yang tidak ingin dihakimi. Artinya, kalau kau salah, guru tadi dipanggil kau kan? Atau orang tuamu panggil kau. Mau menanyakan sesuatu, menegaskan sesuatu. Tetapi karena kau takut dihukum, maka kau berbohong. Nah, ada lagi orang yang berbohong apa? Karena itu mau jalan pintas. Cara yang paling mudah mengelak dari sesuatu. Nah, baru kalau berbohong itu menyebabkan orang tidak menghormati dirinya sendiri. Nah, adik-adik, apa akibatnya berbohong? Awas, lihat ini. Di antaranya adalah orang yang suka berbohong, bahayanya apa? Satu, dijauhi orang. Orang lain tidak mau dekat-dekat berteman dengan dia. Nah, siapa yang tidak punya teman di sini? Siapa yang sering dijauhi temannya? Coba cek dirimu, apakah kau memang sering berbohong? Maka orang menjauhimu, ya. Baru yang kedua, dibenci orang lain. Maka itu akibatnya. Orang lain benci melihat kita yang sering berbohong. Baru apa? Orang yang berbohong itu tidak fokus. Hubungannya dengan sesamanya, dengan orang tuanya, gurunya itu menjadi kacau. Ya, kalau datang ke sekolah, datang ke tempat pelajaran sekolah minggu, dia takut-takut. Kacau pikirannya. Ya, itu orang yang sering berbohong. Baru apa? Orang tidak mau kerja sama dia. Tidak mau jalan bersama. Nah, ini baru apa? Bisa orang yang berbohong, akibatnya bahayanya adalah dia ditangkap polisi. Dijerat hukum. Nah, dituntut sampai ke pengadilan. Jangan hati-hati. Sekarang ini sudah ada pengadilan untuk anak-anak. Anak-anak juga bisa dihukum oleh hukum negara. Nah, baru bisa masuk penjara. Ada penjara anak-anak. Nah, jangan berbohong ya. Baru nanti apa? Hukuman yang paling berat adalah nanti di akhirat. Nah, bisa masuk masuk neraka yang paling dalam. Nah, adik-adik semua. Karena itu sudah banyak ya. Apalagi kalau kau memakai alat-alat HP-mu, telepon genggammu. Bikin berbohong, tulis pesan berbohong. Maka kacau semua. Nah, hati-hati gunakan HP-mu ya. Menyampaikan, apalagi kau nanti ditelepon mamimu. Jangan kau hati-hati pakai HP-mu itu. Nah, jadi inilah yang katakan tadi, kenapa kita berbohong, kenapa dilarang, apa akibatnya. Nah, jadi kita sudah dengar, makanya kalau ada orang mengatakan, jangan berdusta. Ya. Nah, begitu juga. Kalian ini semua, ya, jangan berdusta, jangan berbohong. Itu tidak baik, itu kejahatan.
Nah, adik-adik, sekarang belajarlah ya, supaya banyak ilmumu, pengetahuanmu. Dengan pengetahuanmu itu kau tidak suka berbohong lagi. Kau menjadi orang yang jujur, yang terus terang, yang berhikmat. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Jadilah anak-anak praremaja HKBP Rawamangun yang jujur dalam berkata-kata, yang mampu untuk berteman, yang mampu untuk taat menyenangkan semua orang dan orang tuanya. Ayo, jangan berdusta. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang benar, kami sudah mendengar firman-Mu. Ternyata ada hukum ke-9 untuk melarang kami tidak berdusta. Karena itu Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang jujur, terbuka, terus terang, tidak mau berbohong. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami semakin baik, bertumbuh, makin besar, dewasa, menjadi anak-anak yang jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan berdusta. Kita diajarkan untuk tidak berdusta, Kak Junis. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Caranya gampang sekali teman-teman. Kalian bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Atau juga boleh scan QR code yang ada di samping. Atau juga boleh loh untuk datang langsung ke gereja dan memberikannya langsung ke kantor gereja kita. Sambil kita bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 1-2, Salelengho di Tanoon. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Sai somon hauna degano ramos tarbueni ulung na pena uido atong sai tirui. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat belajar, sehat semua, dan patuhilah orang tua. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.